Beginilah pesona Gunung Lembu saat fajar menjelang. Cantik bukan? Tapi pemandangan seperti ini tidak didapatkan secara tiba-tiba. Ada proses yang harus dilalui sebelumnya. Dan dari sinilah proses itu berawal. Bisa dibilang mendaki Gunung Lembu merupakan sebuah pelarian. Pelarian dari rencana mendaki gunung lain yang tidak kesampaian. Ya, di libur panjang pekan ketiga bulan Agustus 2020 ini, saya berencana mendaki Gunung Lau via Cemoro Sewu bersama dengan teman-teman SMA. Tapi, alih-alih berangkat ke Gunung Lau, saya malah melipir ke Gunung Lembu bersama dengan teman-teman kuliah. Ada dua alasan utama yang menyebabkan saya memutuskan mendaki Gunung Lembu dibandingkan Gunung Lau. Pertama, dilarang pakai celana berbahan jeans. Belum lama ini, otoritas Gunung Lau mengeluarkan peraturan yang melarang pendaki memakai celana berbahan jeans selama pendakian. Alasannya karena celana jeans berpori, sehingga pemakainya rentan terkena hipotermia jika dalam kondisi dingin. Saya pribadi tidak ada masalah dengan peraturan ini, hanya saja saya termasuk orang yang suka memakai celana berbahan jeans ketika berkegiatan di alam terbuka. Tidak ada alasan khusus, tapi saya merasa nyaman memakai jeans, apalagi saat mendaki gunung. Alasan kedua, ramai. Gunung Lau merupakan salah satu gunung yang masuk daftar teratas bagi para pendaki dari berbagai pelosok Jawa. Dan ketika libur 17-an bisa dipastikan akan terjadi penumpukan jumlah pendaki. Bukankah esensi mendaki gunung adalah mencari damai? Lantas, bagaimana mendapatkan kedamaian jika pendaki yang datang sudah ramai? Bagi saya dan beberapa sobat yang selama masa kuliah lebih banyak menghabiskan waktu di kos dibandingkan di kelas ini, mendaki Gunung Lembu adalah berkat tersendiri. Bagaimana tidak, dengan titik tertinggi berada di angka 972 mdpl, puncak Gunung Lembu bisa dicapai dalam waktu singkat. Kurang lebih 2 jam, kami sudah mencapai puncak Gunung Lembu. Itu pun mendaki dengan gaya santai khas generasi pinggiran milenial. Berjalan 5 menit, istirahat 15 menit. Maklum, generasi kami ini sudah memasuki fase di mana nafas dan dengkul kadang tidak dapat diajak kerjasama ketika melihat tanjakan terjal. Gunung Lembu ini pendek-pendek cabai rawit. Kami dibuat lelah di menit pertama. Jalur nan terjal seakan tidak ada habisnya, sukses bikin dengkul sedikit tremor. Sebenarnya, bila ingin sekedar menikmati alam terbuka, camping di pos 1 juga sudah cukup. Ada tanah lapang dan ada warung. Serta ada anjungan dari bambu yang dibuat bagi mereka penyuka selfie. View-nya tidak usah ditanya, keren banget. Tapi tujuan kami adalah puncak, meski puncak bukan tujuan akhir. Karena bagi kami atau saya, tujuan akhir dari pendakian adalah pulang ke rumah dengan selamat. Puncak Gunung Lembu ditandai dengan papan yang ditempel di pohon. Puncaknya tertutup vegetasi yang lumayan rapat. Vegetasi ini bisa melindungi dari hembusan angin. Saat kemarin kami mendaki, hembusan angin lumayan kencang. Ada beberapa titik tanah lapang yang bisa dijadikan tempat berkemah di sekitar puncak. Menjadi rombongan terakhir menjadi privilege bagi kami, membuat kami leluasa memilih spot berkemah di puncak, bebas menggeser-geser tenda yang sudah berdiri semau hati. Bukan puncak yang jadi favorit pendaki, melainkan Batu Lembu
yang masih harus dicapai dengan menuruni trek berbatu sekitar 100 meter dari puncak. Batu besar yang mirip bentuk punuk sapi inilah yang dinamakan Batu Lembu. Disinilah tempat terbaik untuk menikmati panorama sekitar Gunung Lembu. Kebanyakan pendaki yang mengunjungi Gunung Lembu memilih datang pagi dan pulang di sore hari. Padahal, jika memutuskan berkemah, bisa mendapatkan bonus yang luar biasa indah. Batu Lembu ini termasuk spot yang unik karena sangat jarang kita bisa menikmati sunrise dan sunset di tempat yang sama. Di tempat yang sama pula kita bisa menikmati city view kota Purwakarta pada malam hari. Bayangkan, dari ketinggian kita melihat temaram lampu-lampu di keramba Waduk Jatiluhur dan kota Purwakarta dengan segala hiruk-pikuk aktivitas warganya. Keindahan Gunung Lembu memang menakjubkan. Sejauh mata memandang, ada daya magis pada bentang alamnya yang tidak hanya mengundang decak kagum, tapi juga mengundang rasa damai.